Shalom Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada acara program Mari Kita Belajar. Mari buka pikiranmu, buka hatimu untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam adat istiadat, kita membahas tentang adat istiadat suku Batak atau bangsa Batak atau orang Batak. Ritual atau upacara di dalam adat istiadat. Nah, kali ini saudara kita akan membahas tentang manuruk-nuruk. Apa yang dimaksud dengan manuruk-nuruk? Perlu kita ketahui saudara Bapak Ibu bahwa manuruk-nuruk ini adalah satu ritual adat istiadat yang dilakukan di kalangan suku Batak. Acara adat manuruk-nuruk adalah merupakan kewajiban dari seseorang atau sebuah keluarga yang membawa kawin lari anak orang lain. Kawin lari di sini tidak berarti sang pengantin kawinnya lari-lari, tetapi hanyalah peristilaan di mana yang bersangkutan telah dengan berani mengawini anak seseorang tanpa prosedur adat yang benar dilakukan. Maka saudara untuk mempertanggungjawabkan si laki-laki mesti membuat acara manuruk-nuruk. Nah ini saudara, ketika ada laki-laki dan perempuan kawin lari atau mangalua ya saudara, mangalua. Mangalua itu artinya kawin lari. Ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan kawin lari, maka setelah mereka menyadari kesalahannya menurut adat istiadat Batak, maka laki-laki dan perempuan itu atau pengantin itu segera melakukan adat istiadat yaitu manuruk-nuruk. Nah saudara, yang saya sampaikan di awal tadi bahwa manuruk-nuruk itu adalah di mana laki-laki dan perempuan setelah melakukan pernikahan di gereja yang tidak mengenakan atau tidak dalam jalur adat istiadat Batak, maka mereka wajib melakukan acara manuruk-nuruk. Kalau saudara Bapak Ibu laki-laki dan perempuan menikah lalu kemudian tidak melakukan manuruk-nuruk, yang mereka hanya melakukan pernikahan sekedar menikah di gereja, maka diwajibkan atau dituntut secara keras agar pengantin tersebut melakukan ritual atau upacara manuruk-nuruk. Maka orang-orang yang tidak melakukan manuruk-nuruk tidak dibenarkan datang mengunjungi ayah dan ibunya serta sanak saudaranya. Tidak dibenarkan atau tidak diperboleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh menjumpai ayahnya, ibunya. Ini menjadi satu peristiwa yang mengerikan saudara. Jika seseorang tidak melakukan adat istiadat manuruk-nuruk, maka orang yang menikah di luar adat tadi saudara tidak boleh menjumpai ayahnya, ibunya atau keluarga lainnya. Kalau tidak dilakukan maka tidak boleh mengunjungi ayah atau ibunya. Nah ini jelas bahwa bisa disimpulkan adat istiadat itu hadir sebagai pemisah. Jika tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Maka itu artinya saudara, kalau ada di antara kita yang tidak melakukan adat istiadat manuruk-nuruk ketika menikah, tidak melalui jalur adat istiadat, maka orang-orang yang tidak melakukan acara upacara manuruk-nuruk tidak boleh bertemu dengan keluarga. Ayahnya, ibunya, mertuanya, menantunya, siapapun tidak boleh bertemu sebelum dilakukan acara manuruk-nuruk. Maka itu artinya adat istiadat adalah sebagai pemisah antara ayah dan anaknya. Ini jelas menjadi satu peristiwa yang mengerikan saudara. Kalau seseorang atau pengantin tidak melakukan ritual adat istiadat, tidak melakukan upacara manuruk-nuruk, maka seseorang tidak akan bisa bertemu dengan ayah dan ibunya. Itu artinya bahwa adat istiadat hadir sebagai pemisah. Adat istiadat orang Batak menyimpulkan bahwa ketika tidak dilakukan dengan benar, maka konsekuensinya adat itu menjadi pemisah. Kita lanjut untuk part berikutnya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Saudara setuju atau tidak? Apakah adat istiadat hadir sebagai pemisah atau justru sebagai pemersatu? Silakan komentar di bawah ini. Silakan berikan komentar di kolom ini. Tuhan Yesus memberkati.